Saudara, debat panas terjadi antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies menyebut Prabowo nggak tahan menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi, sementara Prabowo mengungkit kembali perannya meloloskan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Para calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling serang saat membahas isu soal demokrasi dalam debat perdana Capres yang digelar KPU. Dalam debat itu, Anies sempat menyebut saat ini rakyat tidak percaya pada proses demokrasi. Ia juga menilai posisi oposisi sangat minim. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Anies yang dinilainya berlebihan. Prabowo menyinggung soal Pilgub DKI 2017. Saat itu, Partai Gerindra yang oposisi mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Menurut Prabowo, kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies jadi gubernur. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Anies mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ia menuding Prabowo tak kuat menjadi oposisi pemerintahan Jokowi karena bisa menghambat bisnisnya. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Mendengar debat sengit Anies dan Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tengah membuka kartu masing-masing. Menurut Ganjar, sikap partai politik sebagai oposisi atau tidak hanyalah soal kepentingan saja. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau.
Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Habis, pas sekali. Publik menanti komitmen tiga capres untuk memperkuat demokrasi. Hal ini akan terlihat saat Pilpres digelar 14 Februari 2024. Gagasan dan juga Tim Liputan, Kompas TV. program. Tentunya inilah akhir dari debat pertama. Saling serang muncul saat para capres berdebat soal demokrasi dan oposisi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkit kembali perannya membawa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menuding Prabowo tak tahan menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Apa maksud dibalik saling serang ini? Kami akan bahas bersama anggota Dewan Penasehat Timnas Anies Muhaimin, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat malam. Selamat malam. Ada juga jubir TKN Prabowo Gibran, Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar Mahfud, Hengki Irawan. Bang Hengki, selamat malam. Selamat malam semua. Saya ke Bang Tobas dulu ya. Jadi memang seberapa parah kualitas demokrasi kita sekarang? Ya, kita bisa merasakan bahwa saat ini pemikiran-pemikiran kritis itu sulit untuk disampaikan secara terbuka karena ada ketakutan bahwa pemikiran kritis ini kemudian mengalami persekusi, mengalami laporan-laporan dan sebagainya. Dan itu dirasakan oleh banyak pihak ya, terutama bagi kalangan yang memang selama ini mengambil posisi untuk selalu menjadi kritis ya, kalangan teman-teman mahasiswa, kalangan civil society ya, gerakan masyarakat sipil dan sebagainya. Nah, yang dirasakan oleh teman-teman ini mengingatkan kita pada kondisi pada masa Orde Baru, meskipun berbeda situasinya, tetapi ketika pemikiran kritis ini sulit untuk disampaikan, maka ya itulah yang menjadi problem. Oleh karena itu ketika di kata penutupnya ya Mas Anies mengatakan bahwa saat ini kita ingin memperbaiki itu semua dengan melakukan perubahan ya. Dengan menutup kalimatnya yaitu Wakanda No More, Indonesia Forever. Kenapa mengatakan itu? Karena dalam beberapa kesempatan banyak orang-orang yang kemudian ketika ingin mengkritik kekuasaan menggunakan pelesetan, tidak lagi menggunakan Indonesia tapi menggunakan negara Wakanda, negara Konoha dan sebagainya, karena khawatir ketika secara langsung kemudian menimbulkan masalah ya, nggak bahaya kan begitu. Nah, oleh karena itulah maka indikator-indikator inilah yang membuat kemudian Mas Anies berpikir ya kita harus melakukan perubahan agar kita kembali menempatkan demokrasi sesuai pada tempatnya, di mana kita bisa berbicara, berpikir secara bebas ya, yang dilindungi oleh konstitusi. Oke, saya ke Bang Daniel sebagai tim ses dari Capres yang mengusung keberlanjutan ketika ada kritikan soal kebebasan berdemokrasi di pemerintahan sekarang. Bagaimana Anda menanggapi ini? Mbak Livi, pertama Pak Prabowo 10 tahun di luar pemerintahan, selama beliau mendirikan partai. Partai Gerindra itu berada di luar pemerintahan, kemudian aktif sebagai penyeimbang pemerintah. Bila kita ingin bicara tentang sistem presidensial kita hari ini, kita sebutlah sebagai penyeimbang pemerintah selama 10 tahun itu, dan Pak Prabowo konsisten di jalan itu dan efektif sebagai penyeimbang pemerintah. Nah, namun kemudian di 2019 Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi ketika menjadi presiden merasa butuh dan Pak Prabowo juga ingin persatuan itu dijaga, maka Pak Prabowo masuk pemerintahan. Dan ketika Pak Prabowo menjadi oposisi, atau sebutlah istilahnya oposisi atau penyeimbang pemerintah itu, penyeimbang pemerintah efektif begitu. Namun kemudian ketika Pak Prabowo masuk pemerintah, ternyata penyeimbang pemerintah itu jadi
timbang. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo dan Partai Gerindra selama ini efektif dimanapun berada. Ketika di luar pemerintah melakukan tugasnya dengan baik, menjadi penyeimbang pemerintah secara Oke. total. Kemudian ketika di dalam pemerintah itu kemudian menjadi kelompok yang kontributif secara maksimal sebagai bagian dari pemerintah. Memang ini fakta bahwasannya dimanapun Pak Prabowo kontribusinya selalu besar. Baik. Nah, namun ketika tidak ada Pak Prabowo semuanya menjadi timpang. Itu pertama. Nah, tapi kemudian suasana seperti itu disalahkan ke Pak Prabowo. Ini yang agak unik. Ketika tidak mampu berkontribusi secara maksimal, kemudian dalam debat itu Pak Anies seolah-olah menyalahkan Pak Prabowo. Padahal kan pihak yang di luar pemerintah tidak bisa melakukan fungsi-fungsinya dengan baik, gitu. Termasuk Anies dalam hal ini. Kenapa? Karena Pak Anies sejak awal memang tidak pernah beroposisi secara sistem, bahkan termasuk dari posisi beliau sebagai bagian dari pemerintah. Maaf saya potong, artinya gini, itu tidak betul ketika dikatakan Pak Prabowo nggak kuat ada di oposisi, sehingga kemudian akhirnya harus masuk ke barisan pemerintah. Anda bayangkan Pak Prabowo 10 tahun jadi bagian dari penyeimbang pemerintah di luar pemerintah, bahkan beliau aktif sekali menjadi penyeimbang sehingga penyeimbang pemerintah itu kuat sekali pada saat itu. Ketika Pak Jokowi membutuhkan beliau dan mencegah ada polarisasi yang terlalu luas, Pak Prabowo bergabung dan memutuskan untuk membantu pemerintahan, dan pemerintahan efektif juga. Nah, mereka yang di luar, termasuk dalam hal ini misalnya Pak Anies misalnya menyebut dirinya oposisi, selama ini beliau tidak pernah beroposisi. Dan sejak awal beliau bersama Pak Jokowi menjadi jubir Pak Jokowi, kemudian tidak dibutuhkan lagi oleh Pak Jokowi, kemudian dipungut oleh Pak Prabowo, kemudian didorong menjadi gubernur dan kemudian jadi gubernur. Ya, kemudian beliau bekerja sebagai eksekutif. Baik. Dan itu bukan oposisi. Kemudian ketika tidak menjadi gubernur lagi, beliau tentu mencari posisi politik baru dan seolah-olah menjadi oposisi. Jadi secara sistem Pak Anies tidak pernah oposisi. Jadi beliau hanya masuk pada di mana kepentingan beliau bisa diakomodir. Dalam hal ini ya hari ini beliau ingin masuk sebagai orang yang berbeda dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, ya itu yang digunakan. Jadi tidak tepat kalau kemudian serangan pribadi ini itu dialamatkan ke Pak Prabowo terkait beliau tidak tahan menjadi oposisi. Itu justru yang tidak tahan menjadi oposisi sebenarnya itu adalah Pak Anies. Memang Pak Anies menjadi oposisi selama ini. Baik, Bang Daniel, saya mau coba ke Bang Hengki, sudah terhubung? Sedang terputus, kita akan perbaiki sambungannya dengan Bang Hengki dari Ganjar Mahfud. Saya ke Bang Tobas lagi. Bang Tobas, jadi kalau dikatakan posisi oposisi sekarang makin minim, lalu kemudian perubahan seperti apa yang akan dibawa Anies Baswedan kalau terpilih? Nah, jadi memang dalam debat kemarin itu ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Anies yang direspon secara tidak nyambung ya dari Pak Prabowo ya, karena yang Mas Anies sampaikan itu adalah kegelisahan mengenai menurunnya nilai-nilai demokrasi kita dengan indikator-indikator tertentu yang disampaikan oleh Mas Anies. Tetapi responnya malah direspon dalam bentuk bahwa dulu ketika maju gubernur didukung oleh Gerindra yang saat itu oposisi dan sebagainya, sehingga apa yang disampaikan ya, perdebatan yang diharapkan muncul bahwa kita ingin memperbaiki demokrasi itu ditanggapi secara berbeda, yang akhirnya ya ada ketidaksambungan ya antara apa yang ditanyakan dengan responnya. Nah, karena itulah maka ketika merespon seperti itu, Mas Anies kembali mengingatkan soal nilai. Oposisi itu bukan sekedar soal kebutuhan ya, kebutuhan misalnya sudah merasa bahwa ketika jadi oposisi tidak bisa berbicara sebagainya, tapi itu soal nilai bahwa kita tetap harus menjaga demokrasi. Kenapa syarat dari adanya demokrasi yang sehat adalah juga ada oposisi itu sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan awal dari Mas Anies. Tapi sayang sekali akhirnya diskusinya tidak saling sambung ya, karena responnya tidak punya benang merah dengan pernyataan awal dari Mas Anies. Jadi antara pernyataan dengan tanggapan itu
tidak ada kaitannya. Saya ke Bang Hengki ya, sebelum saya minta responnya Bang Daniel. Bang Hengki, melihat perdebatan panas antara Pak Anies dan Pak Prabowo, kalau kita bicara soal kebebasan berdemokrasi, lalu gagasan apa yang ditawarkan Ganjar Mahfud soal kebebasan demokrasi? Kita kembali perbaiki sambungannya, kembali terputus. Saya ke Bang Daniel deh. Bang Daniel, tolong direspon tadi pernyataan Bang Tobas. Ya, saya pikir terkait dengan ketidaksambungan itu sebenarnya dimulai dari misalnya ya, Anda bayangkan Pak Anies sejak awal berdebat mengeluarkan pernyataan itu sudah memproduksi kebohongan. Misalnya ya, beliau secara langsung menyerang pribadi dengan data bohong. Misalnya beliau menyebutkan wafatnya Harun Masiku tertembak begitu dan menyebutkan bahwasanya Harun Ar-Rasyid, maksud saya Harun Ar-Rasyid wafat, kemudian beliau tertembak, dan Harun Ar-Rasyid ini adalah pendukung Pak Prabowo, dan beliau menggunakan kewafatan Harun ini sebagai alat politik, dagangan politik. Dan perlu dipahami Mbak, Harun Ar-Rasyid pada saat itu adalah anak yang berusia 15 tahun, dan dia sedang bermain dan melihat demo. Dan itu wafatnya beliau itu kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo dan disebut beliau adalah pendukung Pak Prabowo. Dan sejak awal bahkan orang tuanya mengatakan itu tidak terkait dengan politik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian itu dijadikan alat politik yang bengis oleh Pak Anies, seolah-olah ini adalah kesalahan Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak bertanggung jawab terkait dengan ini. Itu yang bagi Pak saya yakin sangat bengis, sangat memperdagangkan nyawa orang, kesengsaraan orang. Kalau masalah ketidakadilan, bahkan Partai Gerindra itu di Komisi 3 itu aktif sekali melakukan asistensi terhadap korban-korban ini, termasuk keluarga dari yang diasistensi oleh teman-teman di Komisi 3. Okay. Jadi menurut kami Pak Anies menggunakan isu ini wafatnya seorang anak kemudian disebut dia sebagai pendukung Prabowo, itu adalah alat politik yang sejak awal Pak Prabowo menyebutkan sangat bengis dan itu tidak pantas dilakukan. Apa kaitannya itu dengan proses demokratisasi kita? Apa kaitannya itu dengan Pak Prabowo? Kalau kemudian ada hambatan di demokratisasi kita, tentu kita nggak bisa ngomong sebebas 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan, karena faktanya selama ini misalnya saya juga berada di luar pemerintahan dan sangat aktif mengkritik Pak Jokowi. Tapi kemudian kritik saya itu toh selama ini tidak menyebabkan saya dihambat misalnya, atau saya kemudian dilarang, atau saya diintimidasi dan sebagainya. Ternyata nggak terjadi. Yang terjadi adalah dialektika. Selama kritik itu tidak bernuansa kriminal, penghinaan dan sebagainya, itu adalah hal bagian yang biasa dalam demokrasi kita. Begitu kira-kira Mbak Livi. Baik, terima kasih Mas Daniel, terima kasih juga Mas Tobas. Mohon maaf tadi ada Mas Hengki, tapi kita tidak bisa bergabung karena sambungannya tidak begitu baik, sehingga kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kami sudahi dulu perbincangannya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Tobas dan juga Pak Daniel. Saudara.